A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sugeng rahayu semua para pemirsa dimanapun berada, dan juga para santri. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah, pada malam hari ini guru pun juga masih diberi kesehatan dan juga masih diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal apa yang diketahui oleh guru dan apapun yang didapat oleh guru. Untuk video ini guru memberi judul Perjalanan Panjang Bangsaku volume pertama. Jadi sudah diberi judul dengan volume pertama. Artinya ini nanti video kemungkinan agak panjang dibanding yang lainnya. Para murid, para santri dimanapun berada, tidaklah mudah menerangkan sesuatu hal yang sangat terpendam atau sesuatu hal yang sangat misteri atau juga sesuatu hal terjadinya yang ditutupi oleh peradaban dan ditutupi oleh orang-orang terdahulu. Semua pun mengandung risiko, baik secara pribadi oleh guru ataupun kepada siapapun, bahkan kepada alam pun juga tidak baik, karena file-file seperti ini sebenarnya sangat rahasia dan sangat risiko kepada alam kalau dibuka kembali, sehingga kadang menjadikan tidak stabilnya sistem. Gara-gara sudah tertutup oleh filenya alam, dibuka oleh guru, maka kadang mempengaruhi sistem, iklim, pancaroba, dan karakter manusia. Itu poinnya. Namun sebelum menerangkan lebih banyak tentang sejarah perjalanan bangsa kita, sebenarnya kalau toh guru berpesan melalui video ini, para pemirsa ya, sejarah sebaik apapun dan seburuk apapun tidak akan merubah perkembangan kehidupan di alam dunia ya. Maka guru menasihatkan kepada para pemirsa, juga para murid dan santri, berdebat tentang sejarah apapun, kalau tidak ada ilmunya tidak ada gunanya. Meskipun bagi kita atau sebagai generasi di alam dunia ini, cukuplah untuk diketahui, diambillah manfaatnya. Jadi tidak usah berdebat tentang sejarah. Melalui video ini juga guru menyampaikan dan pesan kepada para pemirsa. Karena sejarah di negara kita ini sudah dipengaruhi banyak manusia dan banyak zaman dan banyaknya kepentingan, sehingga rusak tidak terarah, sehingga data dan sampai pun angka tahunnya semua itu sudah digubah sejak masa lampau dan sejak sebelum kita merdeka. Sehingga tidaklah sesuatu perdebatan itu nanti menemukan kebenarannya, karena sudah permainan orang-orang masa lampau demi kepentingan dirinya sendiri-sendiri, dan dipengaruhi juga kepentingan politik-politik manusia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga sebagai generasi hilanglah sejarah, dan dipastikan bahwa sebelum merdeka atau zaman-zaman kerajaan leluhur kita, di situ pun juga tidak seperti di era sekarang, adanya CCTV, adanya kamera, ada informasi yang sangat terbuka. Di masa-masa lampau, kita pun juga menyadari ya, tatkala manusia melakukan sesuatu pun tidak akan pernah ada yang tahu. Jadi semua itu dari cerita dan diceritakan, karena tidak seperti di era-era zaman sekarang. Namun kalau toh di dalam kejadian di masa lampau, mau dan tidak mau pastilah tercatat kalau toh itu ada kerajaan. Namun dari kerajaan itu guru memberi sedikit ulasan ya. Karena kita dari orang Jawa atau perilaku leluhur kita bahkan sampai ini hari, kita ini sudah keterbiasaan nutup wadi, bahasanya mendem jeruh mikul dhuwur mendem jeruh.
Hal-hal seperti itulah yang menjadikan sejarah atau kejadian peristiwa-peristiwa masa lampau tidak terkupas. Karena kita sudah terbiasa kalau ada kesalahan atau kekurangan atau kekeliruan, bahasa Jawanya kalau ada wadi orang tua atau pemimpin, kita selalu menutupi, ya, agar orang lain atau manusia lain tidak untuk mengerti dan tidak untuk diketahui lah. Itu pun juga sangat faktor yang sangat menentukan untuk menggali dan memahami sejarah yang ada di negara, khususnya di Pulau Jawa. Karena ada seperti pemahaman seperti itu. Kalau tahu pemimpin atau orang tua atau guru kita itu salah, meskipun apapun, itu tidak boleh diceritakan dan tidak boleh disiarkan. Sehingga kita sebagai generasi, itu pun hilang jejaknya. Nah, tatkala sudah hilang, ada lagi permainan yang baru yang memutarbalikkan fakta. Nah, itulah jadi problem sampai ini hari belum terjawab. Para murid, para santri, semoga melalui video ini guru hanya memberi ulasan sedikit, ya, untuk hanya sebatas diketahui. Ya. Guru mulai cerita dari video ini dengan judul Perjalanan Panjang Bangsa. Guru memulai sedikit perjalanan masa lampau. Untuk penanggalan tahun kalendernya, guru pun juga tidak bisa menempatkan pada posisi peradaban di era zaman apa dan tahun berapa, ya. Tapi itu yang diceritakan guru adalah fakta dari sejarah yang ada. Satu contoh apa yang diulas guru melalui video ini. Di dalam suatu wilayah di negara kita, khususnya di Pulau Jawa, entah di tahun berapa, itu sudah ada peradaban dan juga banyak, tapi tidak seperti era sekarang adanya suatu kerajaan di Pulau Jawa, ya. Guru hanya memprediksikan, ya, memprediksi atau kira-kira itu di daerah sekarang di Jawa Tengah. Guru pun tidak mengerti dan tidak tahu, andai kata itu kerajaan-kerajaan apapun, guru pun tidak tahu. Tapi dari cerita itu ada yang dipastikan. Nah, dari mulai cerita inilah ada kerajaan di Jawa Tengah itulah, itu yang mewarnai kehidupan di Pulau Jawa dan berkembang terus, berulang dan berulang sampai di era sekarang tahun 2023 Masehi. Bagi para murid, para santri atau pemirsa, kalau toh banyak hal sejarah tentang apapun, apa yang dinasihatkan, yang disampaikan guru melalui video ini, buatlah standar. Karena apa? Ini sejarah faktanya di situ. Satu contoh dari kerajaan ini, ada sang raja atau penguasa raja, ya, di Pulau Jawa, di daerah kemungkinan, ya, tadi Jawa Tengah. Itu ada raja yang sangat sakti mandraguna, tidak tahu bergelar siapa. Guru hanya membuka sedikit saja karena semua pun sudah tertutupi, filenya pun tidak jelas, ya. Ada suatu kerajaan, itu ada raja dan sudah menjadi kerajaan, dan di situ pun sudah semua terjadi, sistem kalendernya semua sudah terjadi, ya. Nah, dalam peristiwa atau cerita singkat, terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan dari sang raja. Pada waktu itu si raja yang ada di Jawa Tengah ini, leluhur kita atau moyang kita di situ, karena suatu ini bentuk kerajaan, pastilah mempunyai pembantu atau tenaga pembantu rumah tangga. Di dalam cerita dan yang sudah dipastikan, dari sang raja ini dipimpin seorang lelaki. Dari raja ini mempunyai pembantu rumah tangga. Nah, di dalam suatu kerajaan ini, si raja ini istri juga sudah punya, selir punya. Tapi inilah perjalanan manusia. Dari sang raja ini punya pembantu, ya, bukan selir pada waktu itu. Dan pas kebetulan si pembantu ini kemungkinan, ya, kemungkinan sangat cantik atau sangat, bahasa sekarang, sangat menggoda, ya. Sehingga pada waktu itu si raja itu tergoda, ya. Karena leluhur kita dulu masa lampau
orang-orang pilihan, tirakatnya, bertapanya, kemampuan spiritualnya, sabdanya itu begitu hebat ya. Dan diceritakan dengan singkat, pada waktu itu si raja ini melihatlah si pembantu itu di tempat ruang kerajaan itu. Di dalam kerajaan itu si pembantu itu tidak mengerti ya kalau diceritakan atau dibuka filenya. Dia itu membersihkan lantai. Kemungkinan dengan membersihkan lantai tidak seperti di era sekarang yang kadang memakai tongkat, memakai alat gosok, memakai alat hisap. Di masa-masa lampau, orang-orang kita karena zaman masih kuno, kalau cuci lantai atau ngepel lantai itu pasti kan dengan duduk atau jongkok. Nah, dengan duduk dan jongkok itulah si pembantu membersihkan lantai. Karena di situ pas ada raja, raja melihat pembantu lagi ngepel lantai. Si raja leluhur kita dari Jawa ini mempunyai atau tumbuh, bisa dikatakan secara naluri bukan kehendak maunya, secara naluri atau insting dari leluhur kita itu mempunyai gambaran bahasa sekarang itu mehdanio. Nah itu. Nah itulah para murid, para santri, itu sebagai kodrat manusia. Coba suatu raja spiritualnya terjaga semua sudah terkondisikan. Kemungkinan istri pun juga sudah punya dan dipastikan selir pun juga banyak. Naluri manusia itu masih mempunyai mehdanio, padahal itu tidak diselirkan ya, tidak dinikahkan. Mehdanio. Nah. Karena leluhur atau orang-orang terdahulu kemampuannya seperti itu. Sehingga tatkala mehdanio itulah sehingga terjadinya sesuatu fenomena alam atau mukjizat atau kehendaknya Sang Maha Pencipta. Sehingga sampai terjadi tanpa disadari oleh pembantu itu menjadi hamil. Nah, tatkala dengan tidak disadari lambat hari, lambat bulan, si wanita ini pun juga dalam kebingungan. Dia tidak mempunyai suami, dia tidak mempunyai pasangan lawan jenis, dan dia sendiri tidak pernah disentuh manusia. Tapi ternyata dia adalah mengandung di dalam kandungannya. Sehingga yang mengetahui itu pun hanya sang raja. Sang raja sendiri pun juga dalam kebingungan, padahal dia tidak disentuh secara biologis dengan tubuh. Nah, dari cerita itu, singkat kesimpulan, lahirlah si anak ini. Di dalam kerajaan itu pun jadi perdebatan, jadi permasalahan. Karena mengapa? Raja sendiri pun tidak pernah melakukan hal seperti itu, tapi faktanya ada di keluarga kerajaan mengandung sosok manusia. Bahasa sederhananya, manusia ini manusia sabda Tuhan atau sabda alam, tapi dari cara yang kurang tepat atau yang tidak normal karena diimbangi dengan mehdanio. Barangkali seandainya itu terjadi. Bila ditarik kesimpulan para murid, para santri, begitu hebatnya ya bila tatkala manusia itu mempunyai spiritual yang tinggi dan dicontohkan oleh orang-orang terdahulu dengan daya cipta yang kuat sampai mampu menciptakan manusia baru tanpa disentuh. Nah, dari cerita itu terjadilah fenomena di kerajaan, saling tuduh, saling begini, semua pun tidak akan pernah ada penyelesaian karena tidak terjadinya sesuatu kontak fisik atau biologis. Yang tahu hanya si raja. Nah, dari cerita itu yang tahu hanya si raja. Lantas dengan kesadaran secara pribadi si raja ini antara takut, malu, dan bingung bercampur aduk. Sehingga pada waktu itu setelah si jabang bayi itu lahir, si raja ini antaranya secara pribadi mungkin malu atau gimana.
dengan daya ciptanya yang sesuatu khayalan itu sampai menjadi kenyataan. Sang raja tidak ingin kerajaannya ini dilanjutkan atau diteruskan dengan generasinya, dengan keturunannya yang memakai Mehdanio. Di dalam nilai rohani atau spiritual atau keimanan sebagai seorang ahli ketuhanan, hal seperti itu tidaklah baik bagi kehidupan. Karena itu adalah bayangan atau Mehdanio. Bahasa spiritualnya dikatakan itu nafsu. Ya. Mungkin barangkali dari cerita inilah, mungkin yang beredar di dunia dikatakan ada manusia hebat lahir tanpa bapak. Saya sendiri pun tidak tahu. Ya. Karena itulah terjadi fenomena alam masa lampau. Kemungkinan tahunnya pun guru tidak bisa memprediksikan. Tapi bila ditinjau dan dianalisa oleh guru, kemungkinan ini masa lampau, ini masa zaman batu. Di kaset yang lain sudah diterangkan guru. Ini kalau diceritakan masa batu adalah masa bangsa Sulaiman. Mungkin sekarang kalian yang nyebut mungkin bangsa Sleman. Mungkin di Jawa Tengah ada kan. Kalau toh bangsa di situ, bangsa batu atau waktu gunung, itu kemungkinan kurang lebih mendekati titik nol atau sebelum Masehi. Kemungkinan ya, guru hanya memprediksi. Nah dari cerita peristiwa seperti itu para murid, para santri, sehingga si raja mengutuslah abdi bawanya. Wahai bawaku, karena putra ini, anak sabda alam, bukan kehendak saya, tolong dijauhkan dari bumi Jawa, tolong dijauhkan dari kerajaan. Itu sejarahnya begitu para murid, para santri, juga para pemirsa. Ini sesuatu sejarah yang sangat sulit dipahami bagi manusia, tapi inilah fakta yang terjadi. Semoga video ini mampu buat patokan atau standar kalian kalau mau mencari sejarah atau peradaban yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Karena inilah sejarah leluhur kita. Ya. Nah, dari cerita itu, kita bisa mengukur leluhur kita masa lampau. Dari keturunan ini bahasanya itu diasingkan ya. Bahasa yang tidak baik itu dibuang. Diasingkan itu dari abdi dalam dibuang sangatlah jauh, tidak mengerti kita dulu cara membuang atau mengasingkan naik kapal atau disabda atau dengan keilmuannya, guru pun tidak mengerti. Karena perilaku leluhur kita tidak seperti di era-era sekarang dan tidak seperti negara lain. Karena dengan kemampuan dan kesaktiannya itu. Tapi dari cerita itu, si putra ini diasingkan oleh abdi dalam itu, orang terdahulu kan tidak mengerti kompas ya. Tidak mengerti arah karena masa lampau. Sehingga waktu diasingkan si bayi ini tidak mengerti, guru juga. Kurang lebih dalam batasan waktu setelah lahir berapa bulan, berapa tahun baru diasingkan, guru tidak tahu. Dari cerita itu setelah diasingkan, dalam masa perjalanan masa lampau, itu kalau mau diceritakan, si abdi dalam cerita setelah diasingkan si putra ini, dibuanglah, kalau bahasanya dibuang di hutan atau di alas yang sangat lebat, yang sangat jauh dari Pulau Jawa. Nah si abdi dalam ditanya pada sang raja, si abdi dalam, betulkah si jabang bayi sudah Anda singkirkan jauh-jauh dari kerajaan ini? Sudah. Kira-kira di mana? Nah orang terdahulu itu kalau menyampaikan tempat itu tidak memakai kompas, tapi pada waktu itu tercatat di file alam. Wahai sang raja, putra ini saya asingkan. Bahasa dulunya tidak begitu. Putra ini saya buang di hutan yang lebat, itu dari Jawa. Kalau ditanya dari kerajaan, titik kerajaan, saya buang nang Kulon Lor. Nah itu. Jadi kalau ditarik dari Jawa atau dari Jawa Tengah, itu arah ke barat, agak ke kanan. Nah orang terdahulu itu kalau mengatakan itu
kulon elor. Nah, tanpa disadari dengan berjalannya waktu, karena ini adalah putra sabda yang maha kuasa, tapi melalui dengan cara yang tidak baik. Naluri si putra ini mencari orang tuanya, tidak mengerti susah payahnya, tatkala manusia mencari asal usulnya. Kira-kira zaman masa lampau susahnya kayak apa? Kalau dia sebagai anak pastilah menuntut mencari orang tuanya di mana. Nah, dari cerita sedikit ini diulas oleh guru sedikit ya. Coba kita kalau mau mengkaji para pemirsa ya. Orang terdahulu itu dengan daya cipta, dengan pikir yang kuat, dengan spiritual yang kuat, itu mampu memproduksi manusia, menciptakan makhluk baru. Artinya makanya banyak manusia tidak mengerti kejadian manusia yang pertama itu siapa. Seperti hal yang terjadi di era yang diceritakan guru melalui video ini. Itu terjadi para pemirsa, para murid, terjadi. Ada manusia seperti itu. Nah, dengan cerita itu, si anak ini akhirnya tidak mengerti namanya kodrat manusia ya. Dengan perjalanan waktu, dia menemukan arah titik, tidak mengerti. Orang dahulu menemukan titik tidak semudah di era sekarang. Mungkin dengan bertapa atau dengan susah payah tidak mengerti. Sehingga menemukan titik bahwa apa dan di mana sejarah orang tuanya. Dia menemukan titik di arah Jawa Tengah. Sehingga singkat cerita, dia sudah menjadi besar dan dewasa. Dia mencari orang tuanya. Dengan singkat cerita, si anak ini ketemulah titik jejak sejarah orang tuanya. Nah, awalnya dari situ sejarah peradaban di Pulau Jawa ini yang sampai sekarang jadi problem. Para pemirsa, dari peristiwa itu si anak ketemu, itu pun juga sulit dibuktikan. Kalau toh memang engkau anakku, apa buktinya? Itu pun juga tidak bisa dibuktikan karena tidak adanya biologis. Tapi si raja tahu karena itu dari peristiwa yang ada di kerajaan, di negaranya atau di kerajaannya. Nah, dari peristiwa itu anak menuntut kepada orang tua. Itu yang kalian harus garis bawahi. Putra anak kau buang sejauh apapun akan menuntut tanggung jawab manusia, terutama orang tua atau bapak. Itu kalian yang harus kalian garis bawahi. Maka melalui video ini saya berpesan, hati-hati dengan kalian menggugurkan janin, Kalian akan dituntut sampai dimanapun kalau tidak mengerti caranya. Ini nasihat yang paling penting. Lah, dengan cerita itu akhirnya raja ini pun juga kecewa ya, para murid, para santri. Kecewa dan marah, yang dimarahi adalah abdi dalamnya. Nah, dari cerita itu si abdi dalam dipanggil oleh raja, dan raja pada waktu dulu pun juga membawa tongkat. Abdi dalam dipanggillah oleh sang raja. Wahai abdi dalam, katanya si anak ini, putra ini kau buang, kau jauhkan dari faktanya sampai kembali di sini. Apakah benar perbuatanmu? Apakah benar dulu kau asingkan? Si raja ini sambil marah, sambil membawa tongkat menunjuk, coba lihat, itu loh anak itu ada sekarang di sini. Sang raja membawa tongkat, dan tongkat itu mengenai penglihatan, assalamualaikum, mata abdi dalam. Lah, dari cerita itulah menjadi sejarah, dan sejarah terus dan terus dan terus sampai menjadikan ular-ular atau nasihat. Ditarik kesimpulan dari cerita itu, maka leluhur kita pada masa lampau itu dari keturunan Trah yang dari kerajaan ini
memberi statement atau memberi nasihat kelak kepada siapapun anak cucuku, generasiku, pewarisku yang ada di Pulau Jawa, kalian tidak aku perbolehkan pergi ke tanah Mekah atau yang disebut Arab itu. Karena di sana itu tempat pembuangan. Jadi pembuangan sesuatu unsur negatif. Itu sejarah leluhur kita masa lampau seperti itu. Makanya kota Mekah atau Arab itu bila ditarik dari Pulau Jawa itu barat agak ke utara sedikit. Nah, dari cerita itu bila ditarik itu simbol nafsu atau sesuatu hayalan mehdanio. Nah, di situ menelurkan yang disebut namanya kurma. Maka pohon kurma itu menyimbolkan sesuatu hal yang berhubungan dengan biologis. Kurma dalam bahasa Jawa itu penyakit atau kudis. Penyakitnya spiritual itu dibuang ke tanah Arab sana oleh leluhur kita. Dengan harapan agar bumi Jawa dan kerajaan di Jawa terjaga dari hal-hal seperti itu. Maka sejak dulu sebenarnya leluhur kita itu tidak memperbolehkan generasinya yang di Jawa. Satu, makan buah kurma. Dua, tidak dibolehkan datang ke tempat kota Mekah. Tatkala itu kau lakukan, bumimu yang di Jawa atau sistem yang di Jawa atau kerajaan yang di Jawa itu menjadi rusak. Kalau tidak percaya, lihatlah berapa pemimpin kita setelah pergi ke sana atau pergi ke sana. Sistem ini menjadi rusak, rakyat semakin gelisah, rakyat semakin susah. Itu tidak disadari bagi peradaban di negara kita. Nah, dari cerita itulah sebagian cerita mengatakan dia itu ada yang nyebut ya, guru tidak bisa memastikan. Karena sejarah ini sudah rusak. Ada yang menyebutkan dia menuntut orang tuanya ke Jawa, dia digelari Aji Soko. Maka sampai sekarang siapa beliau yang mau Aji Soko, sampai ini hari tidak akan pernah ada tahu. Kalau toh cerita ditulis orang-orang itu tidak valid. Karena sejarahnya beliau adalah putra sabdanya alam, tapi dari peristiwa tidak biologis. Nah, bila ditarik dari nilai nasihat dari leluhur Jawa masa lampau, bila ditarik dari titik Jawa, ngulon ngalor, nah itu sampai ada yang dipesankan kepada generasi, wahai anak-anakku, putu-putu atau cucu-cucuku, kalau toh Anda menikah, janganlah mencari lawan jenis atau pasangan jenis dari rumahmu ke barat, mojok ke utara, itu tidak dibolehkan. Itu nanti menjadikan permasalahan dalam membentuk rumah tangga. Coba. Nah, yang dimaksud di situ berhubung lawan jenisnya atau yang dimaksud itu laki ya, lawan laki. Artinya yang disarankan ini bagi kaum wanita, bukan kaum prianya ya, para murid, para santri. Kaum wanita itu keturunan Jawa tidak dibolehkan mencari lawan jenis dari rumahnya arah barat ke utara, itu tidak bolehkan. Itu rumah tangganya susah. Maka kadang manusia kita tidak menyadari karena tidak mengerti begini, karena alasan sudah menjadi takdir atau suatu perjodohan, sehingga kadang kalau kena masalah sangat sulit untuk dibenahi. Hal-hal sabda leluhur kita itu berlaku dan berlaku sampai kapanpun tidak bisa dipahami. Nah, dari cerita ini coba dibuat standar para murid, para santri ya. Nah, setelah di kerajaan di Jawa Tengah ini, si putra ini sabda alam, tidaklah diterima di kerajaan di Jawa itu. Tatkala beliau tidak diterima, dia berjalanlah ke arah timur. Tidak mengerti, kita tidak bisa menggambarkan
namanya sosok itu Sakti Mandraguna. Nah, disitulah mulai dia membuat peradaban baru di wilayah Jawa Timur. Berhubung dari Jawa Tengah masuk di wilayah Jawa Timur masa lampau, hutannya sangat padat. Nah, disitulah terjadinya peristiwa, ada yang mengatakan dari kitab-kitab yang beredar, meskipun tidak valid, ada kitab-kitab yang menerangkan babat tanah Jawa itu. Nah, disitulah kemungkinan beliau pun juga kesebut Eyang Aji Saka itu. Nama sebenarnya siapapun tidak akan pernah yang ada tahu. Bagaimana mungkin kalau dia itu dari negara Arab diberi nama siapa tidak tahu. Dia dari kerajaan sendiri pun tidak diberi nama. Nah, itulah makanya Eyang Aji Saka itu tidak digelari namanya siapa, tidak bisa digelari. Maka leluhur memberi gelaran dulu situ dinamakan Aji Saka. Sesuatu hal kekuatan misterius masuk di wilayah Jawa Timur. Nah, disitulah nanti menjadikan cerita. Ini nanti buat patokan ya. Masuk di wilayah Jawa Timur, kerajaan pun belum begitu banyak. Saya sendiri tidak bisa membuka filenya karena guru membuat alur dari cerita ini. Masuk di wilayah Jawa Timur, hutannya sangat lebat. Disitulah negara kita, bumi kita di Jawa, maksudnya Jawa Timur. Sesuatu alam yang dikuasai, sesuatu kesaktian yang disebut dari bangsa-bangsa seperti yang diceritakan di gambaran itu. Ada bangsa siluman, ada bangsa pakebluk, bangsa semua. Itu sudah menempati sebelum adanya manusia di dunia dan sebelum ditempati oleh bangsa manusia keturunan dari beliau Eyangmu Aji Saka. Bila ditarik kesimpulan, makanya jangan sombong dan jangan takabur. Bahwa sesungguhnya bangsa manusia kita Anda sebelum di bumi ini, sebelum di Jawa Timur, bumi ini sudah ada yang punya. Nah, dari cerita itu ada pemimpinnya yang paling ditakuti karena dia adalah sang raja. Assalamualaikum, beliau disebut Yangmu Dewoto Cengkar. Nah, itulah dari sejarahnya di situ. Pernah dengar para murid, para santri? Bagi para pemirsa, bagi kaula muda yang kurang paham ya, sedikit diulas sejarah leluhur peradaban kita seperti itu. Nah, di situ berhubung karena beliau Yangmu Aji Saka ini sudah masuk di tanah Jawa, karena itu makhluk atau manusia sabda alam, kesaktiannya tidak bisa ditandingi. Dengan singkat cerita, dia membuatlah sistem, membuat aturan, membuat peranatan, mau menempati di wilayah Jawa Timur, dan dia harus mengalahkan atau untuk menyelesaikan kewajiban dengan namanya Dewoto Cengkar. Dari cerita sejarah, karena bumi yang katanya di Jawa, itu maksudnya di Jawa Timur, para murid, para santri ya, bukan di Jawa Tengah. Di Jawa Timur ini sesuatu hal misteriusnya sangat tinggi. Makhluk-makhluk seperti itu kesaktiannya sangat gitu. Jadi tidak tahu di wilayah mana, tapi guru memakai bahasa paling mudah Jawa Timur. Tatkala ada makhluk atau manusia masuk di sini tanpa etika, tanpa permisi, pada masa lampau, itu dimakan mentah-mentah oleh beliau yang disebut Yangmu Dewoto Cengkar. Itu bisa dikatakan dia adalah makhluk buta atau raksasa. Jadi manusia itu dimakan mentah-mentah dengan tubuhnya. Sehingga sampai miliar, sampai ribuan tahun, maka wilayah dulu Jawa Timur ini tidak bisa ditempati oleh bangsa manusia. Nah, dengan perjanjian dan dengan komunikasi dan syarat-syarat tertentu dari beliau Yangmu Aji Saka, disitulah terjadinya sesuatu, mungkin perang, mungkin banyak hal yang dilampaui, yang dilalui oleh leluhur kita yang disebut Yangmu Aji Saka, sampai Yangmu Dewoto Cengkar bisa ditundukkan atau menerima dari negosiasi leluhur kita. Sedikit gambaran atau ilustrasi bagi para pemirsa Anda yang tidak mengerti yang disebut buta.
itu ada ya para murid, para santri. Sampai sekarang, sampai yaumil akhir beliau masih ada. Yang Mu Aji Soko pun juga masih ada. Yang disebut Yang Mu Dewoto Cengkar itu masih ada. Itu penguasa bumi terutama di Pulau Jawa Timur. Dan itu pun juga masih terangkai sampai Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat. Nah, dari cerita ini apa para murid, para santri? Tatkala Yang Mu Dewoto Cengkar itu dikendalikan oleh beliau Yang Mu Aji Soko, ditempatkan di suatu titik tertentu, dan ini guru pun tidak bisa membuka di mana tempatnya. Sampai sekarang dia Yang Mu Dewoto Cengkar itu terkurung dan dikurung. Dari Yang Mu Aji Soko itu sudah menjadi kesepakatan dan menjadi keputusan. Satu contoh guru melalui video ini aku terangkan. Anggap saja aku mewakili Dewoto Cengkar. Hei Aji Soko, kalian bisa menempati bumiku ini. Kalian tidak akan aku ganggu dan anak cucumu tidak akan aku ganggu. Tapi toh kalian kalau di sini membuat kerusakan, pastilah kamu akan aku makan. Itu pesannya begitu. Dan tatkala engkau sudah diberi kehidupan di bumi Jawa Timur, di Pulau Jawa ini, berikan sebagian hasilmu untukku dan untuk keluarga-keluargaku atau kerajaanku. Nah, itulah sudah terjadi, tidak mengerti kurang lebih 2000 tahun lebih, itu sudah terjadi. Sehingga kesepakatan itu sudah disahkan alam dan disabdakan alam dan disaksikan Yang Maha Kuasa. Maka menjadi satu ketetapan bagi manusia siapapun penghuni, terutama di Jawa Timur. Kalau kalian tidak mengindahkan aturan itu, pastilah Anda siapapun, kalian akan bahasanya dimakan atau diambil nyawa atau sukma kalian dari kerajaan dia. Kerajaan siapa guru? Ya kerajaan Yang Mu Dewoto Cengkar. Karena dia adalah raja dari raja segala bangsa yang memakan manusia. Maka guru melalui video ini selalu menetapkan, menyarankan apa yang aku ajarkan kepadamu para murid, para santri. Semua sudah aku siapkan karena aku sangat tahu banyak hal-hal yang tidak diketahui bagi bangsa manusia. Artinya apa yang aku ajarkan sudah valid, mulai pembayatan, mulai dengan cara-caranya, sarananya, tebusannya, bahkan sampai uangnya, sampai metodenya. Itu semua aku siapkan untuk kalian sebagai manusia, agar kalian kelak mulai di alam dunia jangan sampai dikendalikan hal-hal seperti itu. Bahasa sederhananya, jangan sampai kalian dimakan oleh bangsa-bangsa seperti itu. Para murid, para santri, perjanjian itu disahkan, itu sampai waktu yang tidak terbatas ya, para murid, para santri. Tidak terbatas, sampai yaumil akhir tidak terbatas. Nah, lantas bagi para murid dan santri mungkin kalian bertanya, lah lantas guru ini siapa? Kalian tidak usah bertanya kepada siapa aku guru. Tapi untuk diketahui para murid dan santri, kalau toh di alam dunia yang seperti ini, terutama di Pulau Jawa, buto atau raksasa yang seperti itu, pemakan manusia, itu pun rukun sama gurumu. Maka sejak aku di dunia, sejak aku mendidik kalian, dan sampai kapanpun, maka aku selalu disuruh adil oleh Tuhan kepada siapapun. Dan aku tidak boleh mengadili manusia dengan sewenang-wenang. Karena aku gurumu diberilah contoh bahwa aku meskipun dengan bangsa buto, bangsa seperti itu, aku pun masih menyayangi dan mengasihi. Tapi tatkala hukum-hukum kaidah terutama yang ada di bumi Pancasila dan khususnya di Jawa, bila kalian melanggar atau apa yang aku sampaikan kalian melanggar, bila kalian ditelan atau dimakan dari makhluk itu, aku selaku guru pun tidak bisa bertanggung jawab karena wajib aku disuruh adil dan bijaksana. Para murid, para santri,
Bila diterangkan dengan demikian, semoga ini menjadi kesadaran yang sangat luar biasa bagi kalian. Lantas bagaimana guru? Kalau sudah disisihkan atau ditempatkan di wilayah tertentu yang mu Dewata Cengkar, lantas bagaimana kalau sekarang kalau yang Dewata Cengkar itu makan? Maka di situ masih ada sistemnya, kerajaannya atau anak buahnya. Itu masih berjalan sampai sekarang ya, para murid, para santri. Itu masih berkeliaran di atas bumi, terutama di Jawa Timur dan di Jawa. Maka kenapa orang-orang terdahulu sampai sekarang aku gurumu pun juga menyarankan, di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu, janganlah dipakai hal-hal yang tidak berguna. Kalau toh melakukan hal-hal seperti itu, berikanlah sesuatu, karena itu sudah menjadi kesepakatan. Satu contoh para murid, para santri, 1 tahun sekali beliau yang Dewata Cengkar itu membutuhkan makan atau asupan bangsa manusia. Dan ini pun juga syukur alhamdulillah, gurumu pun juga sebagai tim pencari isi perut beliau. Guru pun mempunyai tim khusus di alam-alam yang dimanapun kalian tidak mampu memahami apa yang diajarkan guru. Maka kalian kadang sering melihat gurumu kadang mempunyai pemahaman, pemikiran yang tidak bisa dinalar karena aku sangat tahu tentang kehidupan. Dari cerita ini apa para murid, para santri? Sampai dimanapun kalian, terutama di Jawa ya, terutama Jawa Timur, kalau kalian tidak mengindahkan aturan leluhurmu, apa-apa yang sudah diajarkan di tetua-tetua adat, pertanyaannya, kalau kalian mengikuti ajaran-ajaran yang tidak jelas, lantas kalian berharap surga, itu tidak akan pernah terjadi ya, dipahami betul-betul para pemirsa. Tatkala manusia sudah diberi kehidupan di bumi Pancasila, khususnya di Jawa, kalian tidak mengindahkan ajaran aturan dari tetua-tetua adat, sukma nyawamu keluar, kalian akan dimakan atau dibuat sesuatu di sana. Lantas kalau guru mau bertanya kepada kalian para pemirsa, kalau toh sampai sekarang, sampai yaumil akhir, sistem itu berjalan dan terus menerus, lantas kalian percaya mengimani dari orang Arab minta diselamatkan dengan membaca sholawat? No way. Benar mampukah nabi-nabimu yang akan menolong kalian? No, tidak. Lantas bagaimana guru? Guru pun juga tidak bisa memberi jawaban. Sedangkan orang tua kita, nenek kakek kita, saudara-saudara kita mengikuti jejak-jejak dari Arab, tidak mengikuti jejak-jejak dari leluhur kita yang dari Jawa. Kira-kira sekarang di mana? Guru lepas tangan karena itu bukan murid guru, itu pun juga bukan keluarga guru. Itulah para murid, para santri, video ini semoga menjadi ketetapan sebagai patokan dan barometer dari sejarah yang ada di dunia. Karena sejarah sudah dirusak dan rusak. Semoga ini video ini menjadi ketetapan sebagai standar. Kalau melihat tahun dan waktunya, guru tidak bisa menetapkan. Karena sejarah ini sudah tertutup yang sangat lampau dan ditutupi oleh leluhur kita dan ditutupi oleh alam dan sudah dirusak oleh alam. Agar ke depan generasi, terutama murid santri dan keluargaku, akan tahu dan mengetahui sejarah leluhurnya, dan sistem ini masih berlaku dan berlaku sampai waktu yang tidak terbatas. Para murid, para santri, bagaimana kira-kira kalau toh manusia atau makhluk itu mati dimakan bangsa itu? Coba. Ini yang kalian harus pahami. Hukum manusia pahamkan betul-betul ya para murid santri ya. Sesungguhnya bangsa manusia atau jiwa atau ruh itu tidak ada hukum yang disebut mati. Manusia itu hanya menempati di titik frekuensi. Satu contoh sekarang para pemirsa, kalian di bumi atau di alam dunia nyata, kalian nempel di tubuh Anda. Setelah masa aktif habis, tubuh Anda diam,
sukma nyawamu keluar kemana? Kalau toh diambil dari bangsa itu, terus di sana, bila kalian tahu sungguh sangatlah sakit para murid, para santri, kalau toh kalian seperti penjara, lebih sakit daripada itu. Bagaimana kalau manusia itu, makhluk itu, tubuhnya tidak ada, tinggal sukma atau nyawanya dimakan atau dihisap oleh beliau yang Dewoto Cengkar. Lantas masuk di dalam tubuhnya raksasa. Di situ pun kalian belum mati. Coba sakitnya kayak apa? Tapi guru pun tidak bisa masuk dan tidak akan pernah memahami setelah tatkala manusia itu dikonsumsi oleh bangsa seperti itu, di dalam tubuh siksanya kayak apa. Tapi guru bisa memastikan bahwa bangsa manusia yang dimakan oleh Yang Dewoto Cengkar, kalian pun belum mati. Begitulah para murid, para santri, memahami kehidupan di alam dunia, terutama di bumi Pancasila dan di Pulau Jawa. Tidak semudah yang kalian pahami, dan negara manapun tidak akan pernah mampu memahami bahwa sesungguhnya kehidupan di Pulau Jawa sangatlah misterius. Maka alhamdulillah aku selaku gurumu sudah membuatkan sistem, aturan. Itulah cara satu-satunya agar kalian bisa selamat di dunia wal akhirah. Tidak ada pilihan lain. Itu aku yang memastikan. Lantas bagaimana guru ke depannya? Bersyukurlah para murid, para santri, aku selalu menyampaikan. Jangan kau tinggal ajaranku, terutama di hari kelahiran, di hari-hari tertentu. Lakukan apa yang aku ajarkan, lakukan apa yang sudah aku bimbingkan kepadamu, dan lakukan yang sudah aku pandu melalui kitab-kitabku. Karena apa? Tidak ada pilihan untuk fid dunya wal akhirah kalian mendapatkan kedamaian. Itulah para murid, para santri, untuk dipahami bahwa hal seperti itu. Kira-kira bagaimana kalau kehidupan seperti ini? Lantas kemarin orang tua kita, putra-putra Anda, mengikuti janji-janji agama atau kurikulum yang diajarkan dari Departemen Agama, memuja bangsa Arab. Lantas kalau di sana disetok kayak begitu bagaimana? Nah, itu belum lagi dari sistem yang di pantai selatan. Anda kalau menyebut assalamualaikum beliau Bunda Ratu, belum lagi nanti ada kerajaan di situ, ibumu Blorong. Lantas bagaimana kalian yang kemarin merusak, tidak percaya ajaran leluhurmu, kalau toh Anda dijanjikan surga dengan syafaatnya dari orang Arab? Lantas kalau faktanya di sana menjadi siksa gimana? Para murid, para santri, ini ada sesuatu hal nanti diceritakan sebelum video ini diakhiri oleh guru. Sedikit video ini semoga menjadi patokan barometer bagi mengulas sejarah ya. Dari perjalanan ilmu guru di alam dunia, terutama di negara Republik Indonesia, diulas sedikit. Setiap pembawa tuntunan, setiap perubahan alam, pastilah ada sejarah yang tertulis. Demikian juga melalui video ini, semoga ini menjadi catatan dan menjadikan akan cerita. Guru mendidik, mengajarkan apa yang ada di Pulau Jawa. Dengan harapan apa yang aku ajarkan bermanfaat kepada manusia, khususnya kalian generasi Jawa, dan lebih khusus pun juga kalian yang beragama Islam. Namun keadaan zaman berubah, politik berubah. Guru mengajarkan dengan ikhlas. Akhirnya tahun kurang lebih 2009 Masehi kemarin, guru dimusuhi banyak orang. Diklaim sampai dilaporkan kepada hukum negara, sehingga guru mendapat sertifikat aliran sesat atau ajaran sesat. Kira-kira para pemirsa atau para murid yang belum tahu, apa yang terjadi setelah itu?
Para murid, para santri, sejak awal aku selaku gurumu selalu disuruh bijak, di seluruh adil oleh Yang Maha Kuasa. Aku selaku gurumu mendidik manusia dengan ikhlas, tidak pamrih apapun, hanya menginginkan anak didikku, terutama kalian generasi Jawa, jangan sampai dimakan hal-hal makhluk seperti itu. Namun dengan politik, gurumu dihambat, difitnah, orang-orang yang bergerombol mengatasnamakan agama. 2009 aku dan keluarga gurumu dimusuhi sampai masyarakat difitnah dari golongan orang-orang tertentu di kota Mojokerto. 2009 sampai 2012 Masehi saya tunggu tidak ada klarifikasi dari kelompok golongan orang-orang yang bergerombol itu, tidak satupun yang minta maaf kepada gurumu. Apa yang aku lakukan para murid, para santri? Tahun 2012 Masehi, aku sudah menunggu mulai 2009 setelah masyarakat umat difitnah untuk memusuhi aku dan keluargaku. Begitu susah. Guru dan keluarga mengalami hal-hal yang sangat buruk. Saya tunggu sampai tahun 2012 Masehi. Tidak ada yang konfirmasi, tidak ada yang mendatangi guru, dan tidak minta maaf kepada guru. Apa yang saya lakukan para murid, para santri? Disaksikan Pulau Jawa dan disaksikan semesta alam pada tahun 2012 Masehi kemarin ya. Kelompok atau orang-orang yang mengaku-mengaku ulama di Kabupaten Mojokerto yang memusuhi gurumu, termasuk pejabat negara yang memutuskan aku aliran sesat, itu yang meninggal sudah dimasukkan guru di laut atau di pantai selatan, dan sebagian sudah menjadi konsumsi dari Dewata Cengkar. Dan itu semua sudah aku daftarkan mulai tahun 2012 Masehi kemarin. Kalau toh di situ orang mengaku kiai mempunyai pondok, itu sampai generasinya, itu sampai kalau gurumu pulang ke rahmat Tuhan tidak minta maaf dan tidak minta ampun kepada gurumu, itu sampai yaumil akhir, itu jadi konsumsi, jadi murid keturunannya, itu sebagai konsumsi dari Dewata Cengkar. Maka melalui video ini boleh kalian sampaikan kepada keluarganya. Karena kalian tidak tahu siapa aku yang mengajarkan kalian, dan kalian tidak tahu yang kau musuhi adalah siapa. Maka 2009 sampai 2012 aku memaafkan karena aku disuruh untuk saling memaafkan. Tapi lambat hari lambat tahun tidak ada keputusan sebagai makhluk tidak merasa bersalah. Sebagai kebijakan dan keadilan guru sebagai pengatur sistem di Jawa. Nah itulah udah aku titik. Sampai sekarang itu kalau aku tidak membuka dan orang-orang itu tidak membuat kebijakan atas nama kesalahan mereka, bumi Jawa menjadi saksi, keturunan dia dan murid-muridnya itu sebagai konsumsi. Nah semoga sejarah ini menjadi catatan dan sebagai bukti. Dan kalimat apa yang aku sampaikan melalui video ini boleh kalian sampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Siapapun yang memutuskan gurumu adalah aliran sesat, itu sudah diplot oleh guru. Tidak akan pernah ada yang disebut katanya surga. Sedikit ketegasan dan penjelasan dan keadilan aku sampaikan melalui video ini. Dan kembali lagi bersyukurlah kepada para murid dan santri. Apa yang aku ajarkan, jalankan dengan sesuai apa yang diajarkan guru. Dan bersyukurlah kalian akan bisa terselamatkan fid dunya wal akhirah. Semoga video ini menjadi ketetapan dan menjadi saksi peradaban ke depan. Semoga bermanfaat sampai yaumil akhir video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.